Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita beberapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Jikalau nikmat itu kita akan hitung, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Sebagaimana telah difirmankannya, seandainya lautan dijadikan sebagai tinta, daun-daunan dijadikan sebagai lembaran-lembaran, sedangkan seluruh tumbuhan, seluruh pohon-pohon dijadikan sebagai pena untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menulis nikmat itu, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, atas perjuangan beliaulah, kegigihan beliaulah, semangat beliaulah, sehingga kita mampu keluar dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya Islami yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh muridnya Imam Syafi'i. Pertanyaan itu yaitu tentang, ya Imam Syafi'i, kira-kira mana yang baik antara orang yang rajin ibadah tetapi perbuatannya terhadap orang lain itu buruk, dengan orang yang tidak rajin ibadah sedangkan perbuatannya itu baik terhadap orang lain? Mendengar hal itu, Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya kedua-duanya itu baik. Kenapa baik? Kalau kita menggunakan perspektif logika, boleh jadi kita akan mengatakan bahwa yang paling baik itu adalah orang yang rajin ibadah walaupun perbuatannya itu tidak baik kepada orang lain, karena ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun perbuatannya itu jelek. Kalau kita menggunakan logika, dan kita akan beranggapan bahwa perbuatan jeleknya itu akan ditutupi perbuatan ibadahnya. Tapi Imam Syafi'i menjawab waktu itu begini, kedua-duanya baik. Apa baik? Karena orang yang rajin ibadah, dengan kerajinan ibadahnya, insya Allah Allah akan berikan sebuah hidayah, sehingga dengan ibadahnya maka dia akan berubah sifatnya menjadi orang baik. Demikian sebaliknya, orang yang jarang ibadah kemudian dia berbuat baik kepada yang lainnya, maka Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu. Pada akhirnya ia akan rajin ibadah disebabkan perbuatannya baik kepada orang lain. Kemudian lanjut Imam Syafi'i, dan orang yang paling buruk adalah orang yang hanya mencari-cari kesalahan orang lain, orang yang hanya mencari aib orang lain, dan orang yang tidak pernah mengintrospeksi dirinya untuk melakukan sebuah kebaikan. Ini yang lebih berbahaya menurut Imam Syafi'i, karena kedua-duanya apa yang ditanyakan itu baik, sebagaimana orang yang melakukan ibadah lalu dia berburuk sangka kepada orang lain, maka perlahan disebabkan oleh ibadahnya maka Allah memberikan hidayah untuk memperbaiki diri. Demikian sebaliknya, disebabkan hidayah yang Allah berikan karena dia itu dasarnya sudah baik kepada orang lain, maka Allah akan memberikan hidayah untuk orang yang berbuat baik itu akan rajin beribadah. Justru itu, stop kita melakukan penilaian orang lain, mulailah introspeksi diri kita, apakah kita sudah layak menjadi orang baik atau belum. Dan setiap hari kita evaluasi diri kita, karena keimanan kita itu kadang naik turun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.